Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Galuh Maharani, mahasiswa Prodi Pendidikan Kimia kelas B FKIP UNS. Kita belajar kimia dulu yuk. Di video kali ini, aku akan memaparkan sedikit materi tentang partikel subatom. Penasaran? Yuk kita simak bareng-bareng. Berkaitan dengan subatom, ada 3 partikel subatomik yang ada di dalam atom, yaitu proton, neutron, dan elektron. Nah, partikel proton ini pertama kali dikemukakan oleh Eugene Goldstein tahun 1886. Kemudian neutron ditemukan pertama kali oleh James Chadwick pada tahun 1932 dan elektron ditemukan oleh Joseph John Thomson tahun 1897. Nah, kemudian untuk letak partikelnya, proton dan neutron itu merupakan komponen penyusun dari suatu inti atom. Jadi bisa dibilang proton dan neutron itu berada di dalam inti atom, sedangkan elektron itu berada di luarnya, atau dengan kata lain, elektron tersebut mengelilingi inti atom. Kemudian, untuk massa partikel subatomik dapat menggunakan satuan AMU atau Atomic Mass Unit. Kalau bahasa Indonesianya itu satuan massa atom atau SMA. Untuk muatannya sendiri, proton bermuatan +1, neutron netral atau 0, dan elektron -1. Untuk memahami muatannya tersebut, kita bisa lihat berdasarkan sifat-sifat subatomiknya. Nah, bisa dicontohkan lewat percobaan berikut. Kita memiliki sumber sinar yang nantinya akan dilewatkan di antara kutub medan magnet positif dan negatif. Kita tahu bahwa proton apabila dilewatkan nantinya akan mengarah ke medan magnet negatif, sedangkan elektron akan membelok ke medan magnet positif. Nah, berhubung neutron itu muatannya netral, maka dia tidak akan dipengaruhi oleh muatan medan magnet. Lanjut ya, kemudian kita akan belajar tentang notasi atom. Berikut adalah gambaran dari notasi atom. Nah, ada huruf X besar, A besar, dan juga Z. Nah, di mana huruf Z besar ini menunjukkan nomor atom. Perlu kalian ingat ya, nomor atom itu sama dengan jumlah proton, sama dengan jumlah elektronnya. Kemudian huruf A besar sendiri itu menunjukkan nomor massa. Nomor massa dapat dicari dengan menjumlahkan jumlah proton ditambah dengan jumlah neutronnya. Kemudian sebaliknya, apabila kita ingin mencari jumlah neutron, maka tinggal dikurangi saja. Maka nomor massa dikurangi dengan nomor atomnya. Oke, supaya lebih paham, kita langsung ke contoh soal ya. Di contoh soal itu ada atom nitrogen. Jika kita disuruh menentukan nilai proton, neutron, dan elektron, maka dapat kita jawab sebagai berikut. Untuk mencari proton, kita harus ingat-ingat tadi bahwa nomor atom itu sama dengan proton sama dengan jumlah elektronnya. Jadi, jumlah proton sama dengan jumlah elektron, yaitu 7 untuk atom nitrogen. Kemudian, jika kita ingin mencari neutron, maka kita bisa mengurangi nomor massa dengan protonnya. Di mana nomor massa dari atom nitrogen ini kan 14. Kita kurangi dengan jumlah protonnya. Jumlah proton sama dengan nomor atom, yaitu 7. Maka 14 dikurangi 7 sama dengan 7. Jadi jumlah neutronnya ada 7. Oke, kita lanjut ke notasi ion ya. Nah, yang membedakan notasi atom yang tadi dengan notasi ion ini adalah adanya tambahan tanda plus atau minus pada lambang unsur atau lambang atom. Nah, yang perlu kamu ingat adalah atom yang kehilangan elektron itu akan menjadi ion positif. Sebaliknya,
Jika atom yang menerima elektron, dia akan menjadi ion negatif. Secara sederhananya, tanda plus itu menunjukkan adanya elektron yang dilepas. Sedangkan tanda minus itu menunjukkan adanya elektron yang diterima. Tapi kamu juga harus ingat bahwa tanda plus atau tanda minus itu tidak berpengaruh pada jumlah proton, tetapi hanya berpengaruh pada jumlah elektronnya saja. Jadi jangan sampai keliru ya. Bagaimana? Kamu bisa paham kan? Oke, kita ke contoh soal ya. Di sini kita akan mencontohkan dua buah ion, yaitu ion positif dan negatif, yaitu Al3+ dan S2-. Jika masing-masing dua ion ini diminta menentukan nilai proton, elektron, dan neutronnya, dapat kita jawab sebagai berikut. Ingat, nomor atom sama dengan proton, maka proton dari Al3+ adalah 13. Nah, yang berpengaruh terhadap tanda 13 dari atom Al ini adalah elektronnya. Jadi dalam keadaan normal, elektron dari Al adalah 13, tetapi kita kurangi dengan muatannya. Nah, muatannya adalah plus 3, maka 13 dikurangi 3 adalah 10. Jadi elektron Al3+ adalah 10 atau Al melepaskan 3 elektron. Kemudian, untuk neutronnya, kita bisa mengurangi nomor massa dengan proton atau nomor atomnya, maka jumlah neutronnya adalah 14. Oke, lanjut lagi ya ke S2-. Untuk nomor atom sama dengan protonnya, yaitu 16. Kemudian elektronnya di sini dalam keadaan normal, maka dia akan sama dengan jumlah proton dan nomor atomnya, yaitu 16. Tetapi karena dia bermuatan, maka kita kurangi dengan muatannya. Nah, di sini kan muatannya -2. Maka ingat matematikanya ya, min ketemu min sama dengan plus. Artinya 16 ditambah 2 elektron sama dengan 18. Maka S2- menunjukkan adanya menerima 2 elektron. Lanjut lagi untuk neutronnya. Kita bisa mengurangi nomor massa dengan proton, yaitu 32 dikurangi 16 sama dengan 16. Maka jumlah neutronnya adalah 16. Bagaimana? Sudah paham bukan? Jika sudah, kita akan masuk ke beberapa istilah yang berkaitan dengan partikel subatomik. Yang pertama ada isotop. Kita lihat huruf paling terakhir, yaitu huruf P, yang menunjukkan proton. Artinya, proton atau nomor atom dari unsur-unsur berikut adalah sama. Contohnya, atom oksigen berikut, meskipun nomor massanya berbeda-beda, yaitu 16, 17, dan 18, tetapi nomor atomnya sama, yaitu 8. Selanjutnya ada isobar. Di sini, huruf akhirnya ada AR. AR merupakan atom relatif atau nomor massa, menunjukkan bahwa unsur atau atom berikut memiliki nomor massa yang sama. Jadi meskipun nomor atomnya berbeda, tetapi nomor massanya sama, yaitu 24. Lanjut lagi ke isoton. Huruf akhirnya adalah N, menunjukkan neutronnya sama. Untuk atom C dan N, jika kita kurangi nomor massa dengan nomor atomnya, maka hasilnya sama-sama diperoleh jumlah neutron sebanyak 7. Dan yang terakhir adalah isoelektron, yang menunjukkan elektron yang sama. Nah, ada 2 unsur yang berbeda di sini, yaitu ada unsur normal, yaitu C, dan ada unsur yang bermuatan, yaitu B-. Jika kedua unsur ini kita hitung elektronnya, maka keduanya memiliki jumlah elektron sebesar 6. Oke teman-teman, setelah menyaksikan video tadi, hal yang bisa dipetik dari pembahasan ini adalah tentang kerja keras dan kegigihan para ilmuwan penemu partikel subatomik.
Di tengah keterbatasan teknologi, peralatan, dan prasarana yang tidak secanggih sekarang, mereka tetap semangat untuk menuntut ilmu dan berusaha menemukan inovasi-inovasi yang berguna bagi umat manusia. Kita yang sudah hidup di zaman modern ini, dengan segala kemajuan yang ada pun juga harus tetap semangat belajar dan berkarya. Selain itu, dengan mempelajari kimia, kita dapat mendekatkan diri kita dengan Sang Pencipta. Begitu agung kuasanya yang telah menciptakan seluruh alam semesta ini dengan begitu kompleksnya, hingga bagian terkecil dari alam semesta pun tak luput dari kuasanya. Nah, demikian pembahasan kita di video kali ini mengenai partikel subatom. Semoga penjelasan tadi bisa memberikan sedikit pemahaman dan manfaat bagi teman-teman semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.